Saudara-saudara sekalian, mari kali ini kita dalami definisi mengenai Society 5.0 sebagaimana sudah saya sampaikan pada video terdahulu. Ya, frase pertama yang ada pada definisi itu adalah berpusat pada manusia. Ya, kenapa? Karena teknologi dikembangkan untuk membantu atau memfasilitasi kebutuhan manusia. Jadi jangan mau diperbudak oleh teknologi. Teknologi yang harus kita jadikan sebagai budak kita, gitu ya. Jadi bukan for the sake of teknologi untuk keren-kerenan saja, bukan. Tetapi dikembangkan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berpusat pada manusia, pada isu manusia, pada masalah yang dihadapi manusia agar bisa dipecahkan. Nah, dalam frase berikutnya dikatakan dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Apa itu contoh masalah kemanusiaan di Indonesia misalnya? Misal di masalah di sektor kesehatan adalah usia harapan hidup. Usia harapan hidup kita yang masih rendah dibandingkan negara-negara maju. Karena mungkin masalah gizi, ya masalah kesehatan, masalah makanan, masalah gaya hidup, dan lain sebagainya. Atau mungkin masalah dalam sektor pendidikan. Pendidikan kita ini dinilai masih tidak merata. Tidak semua orang di Republik ini memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas. Atau bisa juga masalah politik. Ya, kita melihat banyaknya adu domba antara masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan di akar rumput begitu. Atau masalah sosial karena adanya banyak berita hoax di media sosial yang bisa membuat konflik antara masyarakat. Masalah transportasi misalnya, jumlah kecelakaan di jalan raya, ya jumlah kecelakaan di laut begitu. Masalah manufaktur, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan di pabrik yang mencederai orang lain. Ada yang mungkin sakit, cacat, bahkan meninggal dunia karena adanya hal-hal yang tidak dicermati dalam melakukan manufaktur, terutama untuk hal-hal yang berbahaya. Masalah distribusi, kita tahu bahwa ketersediaan logistik, ketersediaan sandang dan pangan di seluruh titik di Indonesia ini masih belum sama. Ada yang berlebih beras, ada yang kekurangan beras. Ada yang kelebihan minyak, ada yang kekurangan minyak. Gitu. Masalah pertanian, masih banyak sekali terjadi gagal panen. Masalah peternakan, kualitas daging ekspor kita yang buruk, yang tidak standar misalnya. Nah, ini semua adalah masalah-masalah kemanusiaan, masalah sosial. Inilah yang dimaksud tadi bahwa Society 5.0 berpusat pada manusia yang sehari-hari mengalami masalah sosial ini dan belum terpecahkan. Kalau didalami lagi, frase berikutnya adalah ingin dipecahkan secara ekonomis. Kenapa secara ekonomis? Agar banyak bisa dipergunakan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Ya, dicarilah teknologi yang tepat guna. Gimana bisa diproduksinya masif. Kalau analisa cost benefit itu, benefitnya jauh melampaui cost-nya. Mudah dipakai, manfaatnya langsung. Dan ternyata sekarang itu semua bisa ekonomis, semua bisa efisien apabila dilibatkan teknologi. Ya, dengan cara mengintegrasikan dunia fisik dengan dunia cyber. Ya, orang misalnya bisa dibantu dengan robot, terutama untuk mengerjakan pekerjaan yang berulang-ulang, pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang membutuhkan kecermatan tinggi, pekerjaan yang kompleks, pekerjaan yang mahal, pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang bahaya. Serahkan ke robot. Proses kita coba integrasikan. Proses yang tidak perlu kita eliminasi. Ya, proses yang panjang berbelit-belit kita simplifikasi. Proses yang berulang kita integrasi. Proses yang manual kita otomatisasi. Ya. Kemudian teknologi yang dipakai apa? Semua teknologi yang tersebar dalam kehidupan manusia. Teknologi di rumah, di jalan raya, di sekolah, di mall, dan lain sebagainya. Jadi itulah maknanya dari definisi Society 5.0, bertumpu atau berpusat pada manusia
untuk menyelesaikan masalah sosial yang dihadapinya secara ekonomis dengan mengintegrasikan dunia fisik dan dunia cyber. Terima kasih.